Beberapa hari ini berseliweran di lini masa YouTube saya sebuah lagu yang berirama riang gembira. Sebuah lagu yang diciptakan oleh salah satu anak Indonesia yang sepertinya menggunakan teknologi artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan. Saya sebagai warga negara Indonesia tentu ingin membagikan kepada teman-teman semua cuplikan dari video beliau tersebut. Silahkan kepada teman-teman yang ingin mendengarkan versi lengkap dari lagu tersebut, langsung saja meluncur di kanal YouTube beliau. Namun sebelum cuplikan lagu tersebut saya perdengarkan, mari kita mendengarkan sedikit penjelasan dari Kepala Badan Bahasa Indonesia agar kita bisa lebih mengerti maksud dari lirik lagu yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Ini perkiraan jumlah penutur bahasa Indonesia di dunia. Di Amerika dan Eropa, Amerop, itu sekitar 2 juta orang. Kemudian di ASPASAF, Asia, Pasifik, dan Afrika, itu sekitar 2,4 juta. Ya, ini data ini saya ambil dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, gitu, perwakilan-perwakilan. Di Asia Tenggara, minus Indonesia, itu sekitar 5,2 juta orang. Kemudian di Indonesia sendiri, ya mungkin 269 juta lah gitu. Mau dipaskan 270 boleh lah sama teman sendiri ya gitu. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300 juta. Bahasa pun mendunia, ditutur 300 juta katanya, tapi itu dusta. Kini maju sudah Bandar Kuala Naga, diramaikan Ranglades, oh Malaides. Mari kita gas. Halo, apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia, termasuk juga tentang netizen Malaysia. Semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Teman-teman, sarapan apa pagi ini? Saya dan istri kebetulan akhir pekan ini tidak pergi kemana-mana, sehingga saya mempunyai kesempatan untuk membuat sendiri yang namanya roti ciabatta. Bukan roti cie-cie. Roti ciabatta itu bahan-bahannya sederhana banget kok. Yaitu ada tepung, ada air, ada ragi tentunya, ada garam, dan ada minyak zaitun atau minyak jagung. Udah, jadi deh roti itu. Kepada netizen Malaysia, sarapannya pasti apa? Roti canai, nasi lemak, dan teh tarik. Karena budaya sarapan dengan makanan roti canai, teh tarik, dan nasi lemak itu adalah budaya yang sudah didaftarkan di UNESCO. Jadi budaya tersebut harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Rakyat Malaysia harus memastikan dirinya setiap pagi itu harus sarapan nasi lemak, roti canai, dan teh tarik. Dan kalau masih lapar, jangan lupa untuk menambah porsi nasi lemaknya, menambah porsi roti canainya, dan menambah porsi teh tariknya agar kuat menjalani kegiatan hari ini.
Apalagi Malaysia tahun 2025 ini sudah dinobatkan juga sebagai negara maju. Jadi tidak ada masalah keuangan untuk menambah porsi sarapan pagi ini. Latar belakang video ini adalah sebuah masjid yang ada di Kecamatan Melarak, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Jadi kepada netizen yang berasal dari Ponorogo ataupun yang pernah ke Ponorogo dan mengetahui nama masjidnya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Seperti kita tahu, Ponorogo ini terkenal dengan budaya reoknya. Dan seperti kita tahu juga bahwa budaya reok ini juga ingin diklaim oleh Malaysia sebagai budaya asli dari Malaysia. Foto ini saya unduh dari internet dan saya memastikan bahwa foto ini tidak ada permasalahan untuk hak cipta, bukan hak paten. Dan saya berterima kasih kepada salah satu netizen Indonesia yang telah melakukan koreksi atas pernyataan saya sebelumnya yang mengatakan hak paten. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya juga ingin menampilkan foto Masjid Jami Al-Anwar yang ada di Pasuruan atas permintaan dari Mas Betoro Kolo yang ada di Pasuruan. Dan foto ini saya ambil dari Berita 1. Kalau saya membaca tentang sejarah Masjid Jami Al-Anwar ini, ternyata masjid ini sudah cukup lama berdiri, sejak 300 tahun yang lalu. Dan sekarang desain luar dari masjid ini menyerupai Masjid Nabawi di Madinah, di mana ada payung-payung besar di sisi-sisi masjid. Semoga ini membuat kita bersyukur dan menyadari bahwa Indonesia itu sangat menarik dengan sejarah dan latar belakangnya. Bahwa Indonesia itu indah dan luas. Semoga ini juga berguna untuk netizen Malaysia agar jangan berpikir bahwa Indonesia itu seluas Malaysia. Video kali ini saya tidak akan berbicara tentang kosakata. Kita juga sesekali perlu membahas beberapa komentar dari netizen Malaysia yang ajaib tersebut dan sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Komentar pertama ini adalah ketika netizen Malaysia ini mengomentari video saya berbicara tentang kosakata ketar-ketir dan gembar-gembor menurut kamus resmi dari kedua-dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Netizen Malaysia ini secara implisit menuduh saya bahwa karena topik perbandingan kosakata ini membuat netizen Indonesia dan netizen Malaysia berkelahi atau bergaduh dalam bahasa yang dituliskan oleh netizen Malaysia ini. Dan tentunya seperti biasa menggunakan istilah agama bahwa saya telah berbuat dosa. Tentu saja saya berhak bertanya dong kepada netizen Malaysia ini, apakah maksud dari tulisan netizen Malaysia ini ingin membungkam saya agar tidak berbicara tentang perbandingan kosakata antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia? Atau netizen Malaysia ini terkejut bro? Saya gunakan kosakata terkejut bro itu adalah istilah yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia, terutama yang berasal dari Pahang, dari Terengganu, dan dari Kelantan kalau nggak salah. Pokoknya daerah-daerah pantai timur sana. Terkejut bro itu adalah sebuah ekspresi kosakata yang menunjukkan itu kaget banget. Terkejut bro karena menyadari betapa banyaknya kosakata bahasa Indonesia dan kosakata suku-suku yang ada di Indonesia terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia. Seperti pola yang biasanya saya lihat ketika saya mempertanyakan itu kepada netizen Malaysia, dua pertanyaan saya tersebut tidak dijawab.
Padahal itu pertanyaan yang sangat gampang untuk dijawab. Netizen Malaysia ini malah menjawab ngalor ngidul nggak jelas begitu. Dan menurut saya, netizen Malaysia ini memang tidak mempunyai niat yang baik untuk berinteraksi sebagai manusia yang sehat dan berakal. Sedangkan reaksi dari netizen-netizen Indonesia itu sangat telak dan sangat, menurut saya itu, kepada mereka yang mempunyai rasa, itu seharusnya bisa merasa. Karena apa? Karena netizen-netizen Indonesia itu mempertanyakan kepada netizen Malaysia tentang dosa berkelahi atau bergaduh. Namun, nama akun yang tertulis di netizen Malaysia ini justru ngajak berkelahi. Bukankah itu juga suatu perbuatan yang berdosa? Beberapa netizen Indonesia juga mempertanyakan mengapa netizen Malaysia ini tidak bercermin dengan nama akun yang dia tuliskan sendiri. Seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan dari netizen Indonesia itu tidak dibalas sama sekali oleh netizen Malaysia ini. Dan menurut saya, ini bukanlah cara manusia yang sehat dan berakal dalam berinteraksi. Kembali kepada kalimat terakhir dari komentar netizen Malaysia ini, jadi sebenarnya siapa yang bijak dan siapa yang bodoh? Komentar kedua dari netizen Malaysia ini sangat generik. Itu ada cetakannya. Dan komentarnya ini selalu sama dan berulang-ulang. Nggak tahu nih, dia memberi komentar yang sama berulang-ulang ini mau sampai kapan? Mungkin sampai Upin Ipin tumbuh rambutnya kali ya. Mengapa saya katakan itu generik dan hanya menjiplak saja? Karena kalimat yang digunakan itu selalu sama. Dan salah satu kalimat yang digunakan adalah IQ orang Indonesia itu 78 dan IQ-nya itu sama dengan gorila ataupun yang satu spesies dengan itu. Fakta berikut ini akan sangat menyakitkan kepada netizen Malaysia ini dan kepada netizen-netizen Malaysia lainnya yang mempunyai cara berpikir yang sama. Jika ada seseorang meminta nasihat kepada orang lain, siapa yang lebih bijak pandai di antara keduanya? Orang yang meminta atau orang yang diminta nasihatnya? Logika berpikir orang waham akan mengatakan bahwa orang yang meminta nasihat itu lebih bijak pandai ketimbang orang yang diminta nasihatnya. Itu menurut orang logika waham. Menurut logika berpikir yang waras dan sehat, orang yang diminta nasihatnya itu lebih bijak, lebih pandai ketimbang orang yang meminta nasihat. Setuju? Jika IQ orang Indonesia itu 78, sama dengan IQ gorila, sama dengan IQ beruk, lantas bagaimana Anda bisa menjelaskan ketika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi menjadi penasihat Perdana Menteri Malaysia? Menurut logika netizen Malaysia ini yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu IQ-nya 78, berarti netizen Malaysia ini ingin mengatakan bahwa IQ orang Malaysia bisa lebih rendah ketimbang IQ gorila maupun beruk. Cara berpikir itu masuk akal nggak? Saya coba tanya deh. Pilihan ada kepada Anda. Mau menggunakan logika yang sehat atau menggunakan logika waham? Ayo, nggak usah gigit-gigit bantal di pojokan sana deh. Main lagi yuk. Jika video ini membuat hari Anda lebih indah dan menyenangkan, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Sehat walafiat selalu. Dadah!